Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak mugia urang sadayana butang tayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Apa kabar anak-anak? Ya alhamdulillah hari ini kita bertemu ya untuk pelajaran bahasa Sunda dalam bentuk video pembelajaran. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa untuk buku paket kelas 6 yang buku bosnya itu buku bahasa Sunda belum bisa dibagikan dikarenakan ada kendala distribusi dari penerbit Erlangga di Jakarta karena kondisinya sedang PPKM. Jadi mereka belum distribusinya terhambat gitu. Jadi buku belum sampai ke sekolah seperti itu. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa cepat sampai seperti itu ya. Dan untuk pelajaran bahasa Sunda kali ini kita akan lanjutkan pelajaran yang minggu kemarin yaitu mengenai carpon dan ada materi tambahan lainnya. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perkara carpon. Di sini Bapak akan mengulangi kembali mengenai materi pada minggu kemarin. Bapak akan terjemahkan saja langsung ke dalam bahasa Indonesia ya. Perkara carpon. Carpon atau cerpen itu adalah kependekan dari cerita pendek. Pada cerita pendek itu yaitu adalah sebuah karangan dalam bentuk prosa yang ukurannya pendek. Ukuran pendek itu dicirikan dengan jumlah katanya, yaitu di antara 5.000 sampai 7.000 kata. Walaupun mungkin bisa jadi lebih pendek dari itu. Sebabnya kenapa ukuran pendek di sini mah relatif ya, tidak menjadi ukuran yang pasti. Jalan cerita pada cerpen itu umumnya searah, tidak rumit dikarenakan kejadian ceritanya digambarkan itu sangat sedikit dan waktu kejadiannya sebentar, pelakunya juga sedikit, tidak pernah banyak seperti itu. Dikarenakan pendek, cerpen umumnya dimuat atau diterbitkan dimuat di koran ya atau majalah. Cerpen bahasa Sunda yang pertama kali dimuat di majalah Parahyangan yaitu pada tahun 1920. Kemudian 10 tahun dari waktu itu yaitu pada tahun 1930 muncul buku kumpulan cerpen yang judulnya Dog Dog Pangrewong karya GS. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul kumpulan cerpen seperti Cerita Biasa karya Rahmatullah Ading Afandi, Papancangan karya Rusman Sutya Sumarga, Neangan karya Caraka, Jajanten Ninggang Papasten karya Yusrus Yana, Diwadalkeun Kasiluman karya Ki Umbara, Halimun Peuting karya Iskandar Wasid, Kanyaah Kolot karya Karna Yudi Brata, kemudian ada Jiat Ajingan karya Usep Romli, Ki Merebot karya Ahmad Bakri, Murang Maring karya Godi Suwarna, Peutingan dikumpulkan oleh Duduh Durahman, Panggung Wayang karya Aam Amelia, Sawidak Carita Pondok dikumpulkan oleh Abdullah Mustafa dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari carpon kali itu. Nah,
Dina Carpon, di dalam cerpen itu ada yang disebut unsur-unsur cerita yang ada di cerpen itu, diantaranya adalah tema. Tema yaitu gagasan yang ingin disampaikan oleh pengarang pada karyanya. Kemudian ada pelakunya, yaitu tokoh yang yang apa? Tokoh yang dilakonkan atau yang melakonkan atau dilakonkan pada cerita. Yaitu, kemudian latar, yaitu waktu dan tempat berlangsungnya kejadian dalam cerita. Galur itu alur, yaitu jalannya cerita atau rangkaian kejadian dalam cerita. Kemudian amanat, yaitu hal yang ingin disampaikan pada isi cerita kepada para pembaca. Nah, itu adalah pelajaran waktu minggu kemarin ya mengenai perkara Capon. Sekarang kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang kecap di rarangkenan tengah, yaitu kata rarangken, kata kecap di rarangkenan tengah, yaitu ya kata, kalau dalam bahasa Indonesia sisipan ya, sisipan di tengah. Perhatikan contoh kalimat ini. Keur anteng maranehna nyisilan Sikipare, geleber haliber lantaran Rezel jeung Yumna ngalaliwat ka sisi sawah lebah dina. Ketika sedang diam, mereka sedang memisahkan biji padi. Kemudian tiba-tiba terbang. Pada terbang burung itu dikarenakan Rezel dan Yumna lewat ke sisi sawah sebelah sana. Pada catatan kalimat di atas ada kata maranehna, haliber, jeung ngalaliwat. Nah, pada kata tersebut itu mengandung sisipan tengah ar dan juga al pada kata maranehna. Nah, maranehna itu dibentuk dari kata awalnya adalah manehna ditambah sisipan ar, tengah ar, dan pada kata haliber dan ngalaliwat masing-masing dibangun dari kata hiber jeung ngaliwat. Kemudian ditambah sisipan tengah al. Nah, seperti ini ya. Manehna ditambah al jadi maranehna, ini arnya di tengah ini seperti ini. Haliber ditambah al jadi haliber. Ngalaliwat ditambah al jadi ngaliwat ya. Ini ngaliwat ditambah al jadi ngalaliwat. Barung ditambah in jadi binaru. Nah, contoh lain yang ada rangkaian tengah adalah seperti ini. Rezel dan Yumna diuk aran dekak, ini dari kata dari kata ini ya, andekak, ini ada ar. Terus maranehna caruringhat dari kata curinghat gitu. Rezel dan Yumna aratoheun dari kata ato. Gedang teh keur gumading dari kata gading ditambah sisipan tengah Japati teh katampuna sigala lindek dari kata lindek ditambah sisipan tengah al. Urang tinangtu kudu mikanya papada makhluk hidup dari kata tangtu ditambah tumbuhan in, seperti itu. Nah, itu adalah mengenai sisipan tengah ya, untuk seperti itu. Nah, kita berlanjut saja, yaitu pada pembahasan selanjutnya adalah kalimah pananya. Nah, pada yang nomor 3, kalimah pananya itu adalah kalimat pertanyaan. Perhatikan contoh di bawah. Sora naon eta nu cicitan Arezel, cek Yumna nanya. Suara apa itu yang cicitan Arezel, kata Yumna bertanya. Nah, pada catatan kalimat di atas disebutnya adalah kalimat pertanyaan. Sebabnya disebut kalimat itu mengandung kata pertanyaan itu apa? Jeung tanda pananya.
Nah, oh gitu. Disebabkan karena pada kalimat itu mengandung kata pertanyaan yaitu apa dan ada tanda tanda tanya ya. Nah, seperti ini. Ada tanda tanyanya. Kalimat pertanyaan itu yaitu kalimat yang isinya menanyakan suatu hal eh, serta mengharapkan jawaban dari yang lain seperti itu. Untuk membuat kalimat pertanyaan, kalian harus tahu macam-macam kata penanyanya. Tiap kata pertanyaan penanya mempunyai fungsi dan arti yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan, nah, seperti ini. Nah, nomor satu, saha, kusaha, tisaha, kasaha. Saha itu artinya siapa, kusaha oleh siapa, tisaha dari siapa, kasaha kepada siapa. Nah, itu gunanya adalah untuk menanyakan orang, pangeran. Pangeran di sini adalah maksudnya Tuhan ya, Gusti Allah, malaikat dan juga jin. Jadi pertanyaan seperti siapa kepada siapa, dari siapa ke siapa itu lebih kepada ibaratnya makhluk hidup gitu ya. Tapi kepada orang misalnya pada Allah, kalau Allah bukan makhluk ya, pada Khalik, malaikat dan juga jin. Untuk nomor dua, mana, numana, mana itu mana tetap, numana itu yang mana. Nah, itu adalah fungsinya untuk pilihan. Yang ketiga, timana, kamana, di mana. Timana itu dari mana, kemana, dan di mana itu adalah menanyakan untuk tempat asal, tempat tujuan, dan juga tempat sekarang ada di mana gitu ya, tempat sekarang berada seperti itu. Untuk nomor 4, noun. Noun itu artinya apa? Adalah fungsinya untuk menanyakan suatu hal, barang atau tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya ya, seperti itu. Untuk nomor 5, kumaha itu artinya adalah bagaimana. Gunanya adalah untuk menanyakan cara atau keadaan. Untuk nomor 6, sabaraha artinya berapa, seberapa, sakumaha sama ya, seberapa juga seperti itu. Sebagaimana sakumaha seberapa itu adalah untuk digunakan untuk harga, jumlah dan juga bilangan. Nah, untuk nomor 7, kunaon, kenapa, naon sababna, apa sebabnya, dan naha itu kenapa sama ya, itu adalah gunanya untuk menanyakan sebab atau kelakuan. Nah, itu seperti itu. Bisa dilihat contoh kalimat pertanyaan lainnya ya. Nah, nomor 1, Kak saha buku teh dititip ke Nana. Nah, di sini disebut kata pertanyaan dikarenakan ada kata tanyanya yaitu saha dan diakhiri dengan tanda tanya. Ke siapa buku itu dititipkannya seperti itu. Untuk nomor 2, mananya patlot nu abdi, kemana ya pensil punya saya gitu. Satu naon anu disadana kong korongok. Nah, nomor 3 adalah binatang apa yang dibacanya, apa yang disuaranya kong korongok, atau kalau bahasa kita kukuruyuk seperti itu ya. Untuk nomor 4, kunaon Randi teu sakola, kenapa Randi tidak sekolah. Dan untuk nomor 5, sabaraha hargana ieu mang. Nah, berapa harganya ini bang. Nah, tadi ya sabaraha itu kan menanyakan tentang harga, jumlah, bilangan seperti itu. Kunaon itu menanyakan keadaan, menanyakan suatu hal gitu ya, atau keadaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat tanya. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, nomor 4, yaitu huruf kapital dan juga tanda titik, tanda tanya, dan juga panyeluk. Panyeluk itu adalah tanda seru ya, seperti itu. Nah, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Manuk titiran teh di inuman ku Rezel.
burung titiran itu dikasih minum oleh Rezel. Nah, pada awal kata yang di garis di apa tebalkan hitam ini itu huruf besar, dan juga Rezel huruf R ini huruf besar. Kenapa? Karena pada ini adalah di awal kalimat itu harus huruf besar, kapital, dan nama orang itu juga harus kapital seperti itu. Untuk yang B, Yumna kanggo naon nyandak beas. Yumna untuk apa ambil beas? Nah, Yumna ini sudah di awal kata, terus ini juga nama orang, berarti ini huruf kapital ya, sebesar. Nomor nomor C-nya, hayu orang tangan, ayo kita cari. Nah, ini huruf awal katanya huruf besar. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat juga yang pertama ya, manuk titiran itu di inuman Rezel, ini tanda akhirnya adalah titik. Yumna kanggo naon nyandak beas, ini adalah tanda tanya, dan hayu orang teangan tanda seru. Nah, pada kalimat di atas ada huruf yang awalnya ditebalkan ya, yaitu kata manuk, Rezel, Yumna, dan juga kata hayu. Nah, huruf yang ditebalkan itu disebut huruf kapital. Nah, sedangkan untuk kata-kata yang suka ditulis kapital diantaranya adalah yang pertama kata di awal kalimat, kemudian nama-nama tempat, kemudian nama-nama ya untuk nama orang, nama tempat, judul buku, dan lain sebagainya. Nah, selain dari itu, kalimat di atas juga yang dari A dan C itu pada akhirnya diberi tanda baca, yaitu kalimat yang pertama pada akhirnya diberi tanda titik ya, seperti ini tanda titik, dan nah ini tanda titik. Kemudian yang B pada akhir itu dikasih tanda tanya ya, dan yang C dikasih tanda panyeluk. Panyeluk itu adalah tanda seru, seperti itu. Nah, tanda titik itu adalah yang digunakan pada akhir kalimat berita atau informasi ya, untuk tanda titik seperti itu. Sedangkan tanda tanya itu digunakan untuk di akhir kalimat pertanyaan. Kemudian kalau untuk tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah dan kalimat seru, seperti itu ya, kalimat perintah atau kalimat ajakan juga, mengajak itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, alhamdulillah anak-anak untuk pelajaran hari ini sampai ini ya, sampai huruf kapital dan tanda titik, serta tanda titik, tanda tanya dan tanda seru, seperti itu. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.